Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Tiada kata yang paling indah untuk membuka pembicaraan pada kali ini selain dengan memanjatkan puja, puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, begitu banyak nikmat kepada kita semua, di antaranya yang terbesar yakni nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Tak lupa juga sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai zakat serta waris. Nah, setiap seorang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersamaan dengan diperintahkannya kewajiban sholat ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di Mekah. Secara terminologis, zakat berarti hak yang wajib diambil dari harta yang banyak, yaitu harta yang telah mencapai nasabnya, untuk diberikan kepada kelompok tertentu, yakni mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103, yakni ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim apabila sudah mencapai nasabnya. Maka wajib dikeluarkan zakatnya dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa dalam harta orang kaya terdapat bagian yang merupakan hak dari orang miskin. Islam telah memberi tuntunan kepada umat manusia dan ini merupakan salah satu cara bentuk hidup sosial yang menunjukkan kepedulian terhadap sesama umat manusia, di mana zakat ini merupakan jembatan untuk memperdekat hubungan kasih sayang antar umat manusia dan membuktikan bahwa Islam itu bersaudara dan saling tolong-menolong. Nah, seorang muslim yang mengeluarkan zakat akan dapat membersihkan dirinya dari sifat kikir dan dosa. Dan dia juga akan mendapatkan keberkahan di dalam hartanya, keluarganya, dan juga harta yang ditinggalkannya kelak. Begitu juga seorang muslim yang memberikan zakat, dia akan membersihkan dirinya dari dosa dan dari harta yang haram. Zakat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan zakat jiwa atau zakat an-nafs yang dikeluarkan oleh setiap individu, baik yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, yang baru lahir sekalipun, dan dibarengi dengan ibadah puasa atau saum. Nah, yang kedua ada zakat mal, yakni zakat harta. Zakat harta ini sepadan dengan sodakoh, bahkan juga dengan infak. Zakat harta ini merupakan zakat yang dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab tertentu pada harta yang dimilikinya. Kemudian ada syarat wajib zakat. Yang pertama merdeka, dia bukan hamba sahaya, dia tidak diperbudak oleh siapa-siapa. Yang kedua tentunya Islam, orang Islam yang merdeka wajib mengeluarkan zakatnya. Yang ketiga yaitu balik, berakal, tidak gila, dia waras, tidak memiliki penyakit jiwa apapun. Lalu kondisi harta itu dapat berkembang. Dalam kata lain, dia sedang melakukan usaha tertentu yang muat, yang cukup untuk dirinya dan untuk kedepannya kelak. Lalu kondisi harta itu telah sampai pada nisabnya, yaitu minimal 1 tahun. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta bukan punya orang lain, bukan punya orang tua, bukan punya saudara, lalu berlalu selama 1 tahun. Genapnya 1 tahun adalah syarat untuk zakat tanaman dan buah-buahan. Jadi bukan hanya harta yang berupa uang, perhiasan, tapi tanaman dan buah-buahan juga wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian tidak mempunyai hutang, jadi seseorang yang berzakat itu tidak mempunyai hutang kepada siapapun. Lalu lebih dari kebutuhan pokok. Jadi seseorang yang wajib mengeluarkan zakatnya itu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya, yakni kebutuhan primer sandang, pangan, dan papan. Lalu syarat sahnya zakat ini
Terdapat dua, yakni niat. Para fuqaha bersepakat bahwasannya niat adalah salah satu syarat membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan sodakoh-sodakoh lainnya. Lalu yang kedua ini memberi kepemilikan. Disyariatkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat, yakni dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak atau mustahik zakat. Lalu apa saja harta-harta yang wajib dizakati? Yang pertama ada barang dagangan. Kedua ada emas dan perak serta harta-harta yang disamakan dengan emas dan perak seperti berlian, intan dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada hasil pertanian dan buah-buahan seperti yang disebutkan tadi. Lalu yang keempat ada hewan ternak, baik itu sapi, kambing, kerbau. Lalu yang terakhir ada hasil tambang. Nah, lalu siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Yang pertama itu orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan mereka tidak mampu untuk berusaha, atau mereka adalah orang-orang yang hanya memiliki sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Lalu yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta yang hanya cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka. Dan mereka diberi bagian dari zakat yang dapat menutupi kekurangan dan memenuhi kebutuhan mereka selama 1 tahun. Yang ketiga ada para amil zakat. Para amil zakat ini adalah mereka, para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari para pembayarnya, menjaganya dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian yang keempat ada orang-orang mu'alaf. Orang mu'alaf terbagi menjadi dua macam, yaitu orang kafir dan orang muslim. Orang kafir diberi bagian zakat apabila dengan zakat tersebut maka kemungkinan besar si orang kafir itu akan masuk Islam. Nah, jadi pemberian zakatnya itu adalah untuk menguatkan niat orang tersebut, keinginan orang tersebut untuk masuk Islam. Atau juga apabila diberi bagian zakat maka ia akan menghentikan kejahatannya terhadap orang lain. Adapun mu'alaf muslim maka diberi bagian zakat untuk menguatkan imannya atau menarik temannya agar masuk Islam. Lalu yang kelima ada ar-riqab. Ar-riqab adalah para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya. Lalu yang keenam ada al-gharim. Gharim adalah orang yang menanggung hutang, menanggung banyak hutang. Lalu yang ketujuh adalah fisabilillah, yakni orang-orang yang berada di jalan Allah. Dan yang kedelapan, yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir yang terlantar di dalam perjalanannya karena bekal yang dimilikinya itu telah habis atau telah tidak ada, baik hilang maupun habis. Nah, yang selanjutnya yakni amil zakat. Apa sih amil zakat itu? Amil zakat itu adalah mereka para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari pembayarnya, menjaganya dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sekarang ini banyak sekali berdiri organisasi-organisasi pengelola zakat yang merupakan harapan dengan organisasi tersebut kesulitan hidup kaum duafa itu akan tertolong gitu. Dan pada sisi lain akan membantu mengurangi masalah kemiskinan yang terutamanya ada di negara kita. Dengan adanya organisasi pengelola zakat ini, kaum duafa dapat terbantu dan terbina sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dan keluar dari kesulitan ekonomi dan dengan mendesak para muzaki untuk memenuhi kewajiban zakat mereka. Lalu, apa saja sih syarat untuk menjadi amil zakat ini? Yang pertama tentunya harus muslim. Orang yang menjadi amil zakat ini harus muslim. Yang kedua, akil, balik, dan terpercaya, di mana mereka sudah mencapai batas dewasa, batas balik, akil, berakal, tidak gila, tidak memiliki pengidap gangguan jiwa apapun, dan terpercaya. Mereka bisa dipercayai untuk memegang hak-hak para mustahik ini. Lalu yang ketiga, yakni memahami hukum-hukum zakat. Dan yang terakhir yakni sanggup memikul tugas sebagai amil. Nah, beranjak kepada pembahasan selanjutnya yakni mengenai waris, di mana pengetahuan tentang waris ini sangat wajib, sangat harus diketahui oleh setiap orang di muka bumi ini, karena
banyak sekali tragedi yang terjadi karena perebutan harta warisan ini. Dan paling parahnya hingga memakan korban jiwa seperti itu. Di antara kesempurnaan ajaran Islam adalah aturannya yang lengkap, di mana Islam mengatur segala perkara kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, mulai dari lahir ke dunia sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Bahkan Islam juga mengatur harta yang ditinggalkan si mayat yang usai dijemput oleh ajalnya. Lalu apa sih warisan itu? Ketentuan mengenai harta yang ditinggalkan ini dikenal dengan sebutan kewarisan atau mawaris. Nah, secara istilah kewarisan ini adalah pengalihan kepemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Nah, dasar hukum kewarisan di dalam Islam ini tercantum dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 7 yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya. Dan bagi orang perempuan, wanita, ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, di Indonesia sendiri, hukum kewarisan ini diatur di dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, mulai dari pasal 171 yang mengatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Aturan mengenai kewarisan ini juga bersumber pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Wow, sangat banyak sekali ya, karenanya sangat penting sekali urusan kewarisan ini diketahui oleh halayak ramai gitu. Terdapat beberapa aturan dasar yang harus diketahui, mencakup syarat-syarat rukun kewarisan serta manfaatnya di dalam Islam. Lalu, apa saja sih syarat-syarat kewarisan itu? Terdapat 4 syarat dan 3 rukun dalam ketentuan kewarisan ini dalam Islam, yakni yang pertama, yang mewariskan harta sudah meninggal. Kendati orang yang akan mewariskan hartanya sudah koma atau sakit keras berkepanjangan, namun jika belum benar-benar meninggal, maka hartanya tidak boleh diwariskan dulu. Status meninggal ini juga bisa dinyatakan oleh hakim. Nah, sebagaimana misal jika seseorang telah lama hilang dan tidak ada kabarnya sama sekali, kemudian atas pengajuan pihak keluarga ke pengadilan, lalu hakim memutuskan bahwa orang tersebut meninggal dunia begitu, maka hartanya itu boleh diwariskan seperti itu. Lalu yang kedua, ahli waris masih hidup. Jika yang mewariskan harta sudah meninggal dunia, maka yang berhak menerima warisan syaratnya harus dalam keadaan hidup. Nah, setelah itu barulah harta warisan bisa diatur pembagiannya. Yang ketiga, yakni terdapat hubungan antara ahli waris dan pewaris. Kewarisan dinyatakan sah apabila terdapat hubungan antara si mayat dan ahli waris yang ditinggalkannya dan si hidup. Nah, hubungan itu dapat berupa hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak atau yang dikenal sebagai wa'ala. Lalu yang keempat, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Jadi proses si warisan sampai kepada ahli waris itu tidak ada penghalang sama sekali dan itu sudah ada ketentuannya. Lalu yang selanjutnya yakni rukun-rukun kewarisan. Nah, selain syarat kewarisan yang tadi, terdapat 3 rukun yang harus dipenuhi agar harta warisan itu dapat dibagi. Yang pertama yakni terdapat orang yang mewariskan, al-muwaris. Orang yang mewariskan adalah si mayat yang sudah meninggal yang memiliki harta warisan tersebut. Lalu yang kedua, terdapat orang yang berhak mewarisinya atau al-waris. Nah, orang yang berhak menerima warisan ini orang yang memiliki hubungan dengan si mayat, baik itu hubungan kekerabatan, perkawinan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, terdapat harta warisan atau maurus. Ya bagaimana dong akan diwariskan ketika tidak ada hartanya gitu, apa yang mau diwariskan. Nah, lalu apa sih manfaat kewarisan di dalam Islam? Jadi pada intinya, ketentuan mengenai waris mewarisi harta ini bertujuan untuk menciptakan jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris.
Nah, aturan kewarisan yang sudah diatur dengan tegas dan rinci ini dapat menumbuhkan ketentraman dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Ketentuan kewarisan juga akan mencegah konflik dan pertikaian antar keluarga ya. Jika aturan tersebut diterapkan dengan bijaksana, maka akan terhindar pertikaian antar anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dan kehilafannya semoga dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.